wabarakatuh. Kembali lagi dengan Corner Institute, bisa karena biasa. Oke, kali ini kita akan membahas soal TIU, Tes Intelijensi Umum. Baik, langsung saja kita melangkah ke soal yang pertama. 3/3 dikali dengan 1/2 dibagi dengan 2/3/6 itu sama dengan berapa? Oke, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah sederhanakan terlebih dahulu yang bisa kita sederhanakan. Coba kita cek. Di sini kan saya bisa sederhanakan 3 dengan 6 ya, jadi 1/2. Nah, kemudian kita ubah bilangan campuran menjadi bilangan pecahan biasa. Nah, kita cek. 3 kali 3, 9. Kemudian dikali ya, terus ditambah 1, berarti 10/3. Kemudian dikali dengan 1/2, terus dibagi dengan 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Berarti 5/2. Nah, kemudian seperti ini kan masih ada operasi pembagian. Biasanya kan kalau kita belajar yang operasi pembagian mau kita ubah dalam bentuk perkalian, kita ganti saja atau kita tukar posisinya pembilang dan penyebut. Nah, coba kita 10/3 kali 1/2 bagi jadi kali, tapi syaratnya harus ditukar posisinya, berarti 2/5. Sehingga kalau seperti ini saya bisa mudah mengoperasikannya. Ya, atas dengan bawah yang menghabiskan 2 bagi 2 habis, 10 bagi 5 ya 2, berarti sisa 2 kali 1/3, berarti 2/3. Nah, kita ketahui hasil pembagian daripada 2/3 kan 0,666 dan seterusnya. Maka jawaban yang tepat adalah bagian delta. Soal berikutnya, hasil dari 0,5 kali 5 pangkat 2 ditambah dengan 2 kali 1/4 dikali dengan 25% adalah berapa? Oke, langkah yang pertama yang kita harus lakukan di sini adalah yang menyelesaikan operasi yang ada di dalam kurung. Nah, kemudian di sini masih ada dalam bentuk desimal ya, sama bentuk persen. Nah, caranya ubah dulu semua bentuk desimal sama bentuk persen ini dalam bentuk pecahan agar kita mudah menghitung sebentar. Nah, kita ubah dulu. 0,5 itu tidak lain daripada 1/2 kan, dikali dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu kan 25. Setelah itu ditambah dengan, di sini saya bisa coret 2 dengan 4-nya, berarti sisa 2 gitu. Sehingga diperoleh 1/2 dikali 25% itu kan tidak lain daripada 25/100 itu atau sama dengan 1/4 ya. Jadi sini 1/4. Nah, kemudian setelah itu 25 bagi 2 dalam bentuk desimal itu kan diperoleh hasilnya adalah 12,5 ditambah dengan 1 kali 1 dibagi dengan 2 kali 4 berarti 1/8. Nah, setelah ini kalau sudah seperti ini kita apakan? Ya, kita ubah sukan di dalam pilihannya di sini itu adalah bentuk desimal, maka 1/8-nya itu tentunya kita ubah juga dalam bentuk desimal supaya kita mudah untuk menghitung. 12,5 ditambah 1/8 kan tidak lain daripada 0,125. Sehingga ketika kita jumlahkan tentunya ini hasilnya adalah 12,625. Jawaban yang tepat adalah bagian delta. Soal berikutnya masih soal perhitungan. Hasil dari akar 8/12 pangkat 2 dibagi dengan 9/27 pangkat 2 adalah berapa? Nah, untuk mudah menyelesaikan soal kayak gini itu kita perlu pahami sifat daripada pangkat dan akar. Nah, dalam sifat pangkat dan akar kita ketahui bahwa kalau ada akar A pangkat 2 dibagi dengan B pangkat 2 itu tidak lain daripada akar A/B dalam kurung pangkat 2 kan. Nah, kalau ini diuraikan kembali hasilnya adalah sisa A/B karena pangkat 2 dengan akarnya saling menghabiskan gitu. Nah, sehingga kalau misalkan kita hubungkan sifat ini dengan ini, menandakan bahwa kalau ada bentuk seperti ini saya bisa langsung menggantinya atau menyederhanakan menjadi A/B gitu kan. Nah, oke, sekarang coba kita terapkan sifat ini ke sini. Sehingga ini kan bentuknya bagi atau per ya. Sama sifatnya dengan ini atau sama bentuknya.
Sehingga saya bisa coret akar dengan pangkat 2-nya. Yang tersisa adalah 8/12 dibagi dengan 9/27. Nah, jadi lebih mudah untuk menjernihkan. Nah, berikutnya adalah kita sederhanakan kembali. 8/12 itu kan masing-masing bagi 4 ya. Berarti dapat ini bagi 4, 8 bagi 4 2, 12 bagi 4 ya 3. Kemudian dibagi dengan 9/27. 9/27 itu masing-masing bagi 9 berarti 1/3. Nah, karena penyebutnya dibawa sama, ya langsung saja dicoret. Berarti sisa 2 bagi 1. 2 bagi 1 atau sama dengan 2. Jawaban yang tepat adalah bagian B. Soal berikutnya, hasil dari 316 pangkat 2 dikurangi dengan 314 pangkat 2 adalah berapa? Nah, untuk jenis soal yang kayak gini itu sebenarnya sudah disediakan dan kita bisa kerjakan secara manual, di mana kita bisa sederhanakan ini berapa hasilnya, terus ini berapa hasilnya, kemudian dikurangi. Tapi tentunya karena angkanya ini terlalu besar, yaitu 316 dikali dengan 316, itu kan hasilnya akan semakin besar. Nah, teorinya adalah ketika semakin besar angka, maka kita susah untuk menghitung. Nah, kemudian kalau misalkan angkanya kecil, itu kita mudah untuk hitung. Seperti itu teorinya. Nah, sehingga bagaimanapun caranya supaya kita mencari dan menyederhanakan angka terlebih dahulu sebelum kita operasikan. Nah, sekarang coba diperhatikan. Di sini untuk soal kayak gini itu, untuk trik cepatnya adalah kita tidak perlu mengalihkan hasil daripada 316 pangkat 2 kali 316 pangkat 2. Cukup menggunakan sifat ini. Jadi kalau ada bentuk A pangkat 2 dikurangi dengan B pangkat 2, ini kan bentuknya sama dengan ini ya. Nah, itu tidak lain daripada A tambah B dikali dengan A kurang B. Sehingga kalau misalkan saya terapkan sifat ini ke soal yang ini, maka diperolehlah 316 ditambah 314 gitu. Kemudian dikali 316 dikurangi dengan 314 gitu. Sehingga kalau misalkan kita sederhanakan, diperolehlah 6 tambah 4 0, setelah itu 1 tambah 1 tambah 1 lagi 3, terus 6. Jadi 630. Kemudian berikutnya di sini hasil pengurangan. Hasil pengurangan ini kan jelas sekali ya. Hasilnya 316 dikurangi dengan 314 adalah 2. Sehingga kalau kita sederhanakan lagi, berarti 0 kali 2 ya 0, 3 kali 2 6, 6 kali 2 ya 12. Maka jawaban yang tepat itu adalah bagian E, 1260. Masih perhitungan hasil penjumlahan dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai tambah 99 adalah berapa? Nah, tentunya kalau kita perhatikan soal ini, ya pastinya kita tidak menggunakan cara manual, karena kalau kita menggunakan cara manual tentunya akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Mengingat kita dibatasi oleh waktu pada saat pengerjaan soal SKD. Nah, sekarang cara cepatnya adalah untuk mengerjakan soal kayak gini adalah cukup menjumlahkan ujung dengan ujung. Jadi teorinya gini, kalau 1 tambah 2 ditambah dengan 3 dan seterusnya tambah dengan N. N ini terserah, mau 99, mau 100, mau 101 dan seterusnya. Itu bebas. Nah, itu bisa diubah. Kalau kita mau tahu hasilnya ini berapa, triknya adalah cukup menjumlahkan angka terkecil dengan angka terbesar. Berarti 1 dengan 1 dengan N ya. Berarti 1 tambah N. Kemudian dikali dengan banyak angka. Banyak angka itu ya banyaknya adalah ya N kali. Setelah itu dibagi 2. Selesai. Gitu. Jadi kuncinya adalah ini. Batasnya terserah. Mau 100, mau 101 dan seterusnya bisa. Nah, sekarang coba kita kerjakan soal yang ini menggunakan teori ini.
Nah, 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah 99, maka hasilnya adalah 1 tambah 99 ya 100, kemudian dikali dengan ini kan, dikali dengan banyaknya angka 99, terus dibagi dengan 2. Nah, kalau sudah seperti ini ya hasilnya adalah 100 kali 99 diperoleh 9.900, kemudian dibagi dengan 2. Ini hasil pembagian diperoleh 4.950. Maka jawaban yang tepat adalah bagian delta. Soal berikutnya, kali ini kita akan membahas soal figural. Carilah gambar yang berbeda dari kelima bentuk gambar ini. Nah, di sini pertanyaannya adalah kita mencari gambar yang berbeda. Nah, sekarang pertama-tama kita harus ingat bahwa untuk soal figural, untuk menyelesaikan soal kayak gini itu kita tidak hanya melihat dari segi bentuknya saja, melainkan bisa dilihat dari segi rotasi ataukah dari segi jumlah atau banyak ya. Nah, dari sini semua. Nah, sekarang coba kita cek. Kalau kita perhatikan soal ini, mencari sesuatu yang berbeda dari segi bentuk, sepertinya kita tidak melihat atau tidak bisa menyelesaikan dari sisi bentuknya. Kenapa? Karena semua bentuknya dari pilihan A sampai E itu berbeda semua. Maka dari sisi bentuk kita tidak bisa cek. Kemudian rotasi pun juga tidak bisa. Kenapa? Karena di sini tidak ada yang berputar ke kanan, ke kiri, berputar 90 derajat, berputar 180, itu tidak ada di sini. Nah, cuman kalau kita melihat dari sisi jumlah atau banyak, kita bisa cek. Coba kita cek dari sisi lengkungan. Bagian A, lengkungannya itu berjumlah 1, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lengkungan. Kemudian bagian B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga. C, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga. D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagian E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nah, sehingga kalau seperti ini kita sudah bisa menemukan jawabannya. Maka yang berbeda dari kelima gambar ini adalah bagian E, karena jumlah lengkungan yang 7, selebihnya itu adalah 6. Maka yang berbeda adalah bagian E.